ketua umum menugaskan saya, dia bilang misalnya Iju nanti maju jadi calon gubernur, siap ketum, saya akan katakan begitu. Kita di NTB ini kan punya tokoh sentral, Bang Fahri Hamzah, yang menjadi modal kami untuk masuk dalam kontestasi di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami di redaksi Suara NTB hari ini mengundang dua tokoh muda berpengaruh di NTB. Mereka adalah pimpinan partai. Di sebelah kanan saya adalah Ketua DPD Partai Demokrat Indra Jaya Usman, Mas Iju. Siap. Di sebelah kiri saya adalah Ketua DPW Partai Gelora Indonesia NTB, lalu Paru Rozi, Mas Siap. Oji. Siap Bang Agus, siap. Apa kabar Mas Iju, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Agus. Terima kasih kita ini sudah diundang ke Suara NTB. Gimana Mas Oji? Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun tadi hujan besar Bang Agus, perjalanan dari Lombok Tengah sempat banjir juga di jalan tuh beberapa tempat. Mas Iju pelantikannya kemarin ya? Kemarin sore. Mas Oji sudah beri ucapan selamat? Insya Allah, bahkan sebelumnya sudah kita kasih ucapan selamat tuh sebelum dilantik hari ini. Wangsitnya sangat kuat, beliau akan jadi pemimpin Demokrat. Jadi insting politiknya Mas Oji ini kuat ya? Insya Allah. Jadi jauh sebelum musda itu? Bukan sebelum musdanya, artinya gitu. pasca itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Iju dinamika musda. Ya, terima kasih Bang Agus. Sebagai partai politik yang tetap menerapkan pola musyawarah daerah ya, mungkin saya bisa katakan hanya Partai Demokrat yang masih setia dengan pola musyawarah daerah. Jadi tentu ini menimbulkan dinamika tentunya di dalam, karena memang setiap kader tentu memiliki pemikiran-pemikiran bagaimana cara memajukan partai dan figur-figur siapa yang menurut kader-kader ini yang cocok untuk memajukan partai ke depan. Nah ini tentu dari persilangan pendapat ini kan menimbulkan dinamika tentunya. Tapi dinamika-dinamika yang terjadi di internal Demokrat tentu dinamika yang masih produktif, konstruktif seperti itu. Kalau komposisi pengurus muda semua atau ada juga yang tua-tua? Komposisi pengurus kami mix antara yang muda dan yang tua, tapi mayoritas memang 50% lebih itu berada di umur usia di bawah 40 tahun. 40%-nya, hampir 40% itu perempuan. Beberapa tokoh-tokoh senior juga masuk menjadi pengurus. Saya kira penting ini untuk juga mengguiding kita ya, dengan pengalaman beliau, mungkin bisa memberikan masukan, bisa memberikan ide-ide atas dasar pengalaman yang senior-senior ini miliki tentunya, dan sisanya nanti yang mayoritas ini, yang kaum-kaum muda ini yang akan tentu bergerak ya, di tingkat pergerakannya, karena kaum-kaum muda ini kan memiliki tenaga, energi yang lebih kuat, juga memiliki imajinasi, memiliki keberanian yang lebih untuk bagaimana bergerak di tingkat masyarakat seperti itu. Kalau Partai Gelora komposisi pengurus Hampir muda sama. semua? Hampir sama Bang. Jadi kan berapa kita persen itu yang muda dan tua? ya kalau mayoritas yang muda ini. Muda. Ya. Karena kita percaya kan yang muda ini kan punya kegairahan. Karena
pada diri mereka hidup harapan tentang masa depan, mimpi tentang masa depan. Tapi kita juga percaya yang senior-senior ini punya jam terbang, banyak pengalaman yang bisa mereka bagi kepada yang masih muda itu. Karena itu kita mencoba untuk mengawinkan antara kegairahan dan kegairahan dan kebijaksanaan. Nah, misalnya dari Bang Agus ini kita bisa dapat banyak kebijaksanaan nih buat di Gelora, insyaallah. Kalau kursi Demokrat di kabupaten kota, provinsi dan pusat berapa? Total kursi Demokrat di pemilu 2019 yang lalu itu 48 kursi dengan komposisi 1 DPR RI, 7 kursi di DPRD provinsi, dan 40 kursi di DPRD kabupaten kota. Kalau target untuk pemilu akan datang bertambah berapa persen misalnya? Kalau ditanyakan mau bertambah berapa persen, kita maunya sebanyak-banyaknya, Bang Agus. Bila perlu 200-300% dari yang sekarang kan begitu. Tapi insya Allah kita di Partai Demokrat berencana lah memiliki target mengisi dapil-dapil yang kosong ini, dan dapil-dapil yang sudah terisi itu kita pertahankan. Bila perlu nanti beberapa dapil-dapil yang gemuk yang memungkinkan kita mendapatkan lebih dari 1 kursi, itu yang akan menjadi fokus kita ke depan. Nah, sebagai partai baru, Partai Gelora ini kan tantangannya pasti ada. Iya, Bang. Target berapa kursi di pemilu akan datang? Kalau target dan mimpi pasti banyak, Bang. Artinya kita minimal berharap supaya Partai Gelora nanti bisa membentuk fraksi penuh di DPRD provinsi maupun di DPR kabupaten. Nah, tapi kita di NTB ini kan punya tokoh sentral, Bang Fahri Hamzah, yang rekam jejak politiknya juga cukup dan sangat kuat di NTB sebagai pemilik suara terbanyak dulu pada tahun 2014 sekitar 125.000, yang menjadi modal kami untuk masuk dalam kontestasi di 2024. Nah, kira-kira dengan posisi seperti itu kami ingin mendapatkan atau meraih target yang lebih banyak dari 2 kursi di 2 dapil DPR RI, kemudian ada 8 DPRD provinsi, dan ada kurang lebih 40 dapil di kabupaten kota. Kalau Mas Iju mulai masuk ke partai politik itu usia berapa? Saya Partai Demokrat ini adalah partai pertama saya. Pada usia berapa pada saat itu? Pada usia 24 tahun. Oh, masih muda. Langsung jadi anggota DPR ya? Anggota DPR-nya di 2009. Pada usia berapa waktu itu? 28 menuju 29. Oh, masih muda. Kalau Mas Oji tertarik di partai politik sejak usia berapa? Dulu sejak mahasiswa itu, Bang. Kayaknya sekitar waktu 99-an itu sudah ikut. Pernah di partai lain sebelum di Gelora? Pernah. Pernah nyalek juga ya? Kalau nyalek di 2014 pernah, di partai yang lama. Oh, di partai yang lama. Iya. Mas Iju ini kan sudah jadi ketua partai sekarang ini kan di provinsi. Apa akan tetap bertahan menjadi anggota legislatif atau bergeser ke eksekutif? Misalnya jadi calon Bupati Lombok Barat atau bahkan gubernur gitu kan? Semuanya memungkinkan, Bang Agus. Nanti sebagaimana, yang penting kita ini dulu, tugas saya oleh Ketum Mas AHY itu adalah merapikan dulu, mengkonsolidasi internal, merapikan barisan gitu kan. Nah, baru nanti kita lihat apakah di mana memungkinkannya. Intinya saya sih siap di mana saja nanti Ketua Umum menugaskan saya, dia bilang misalnya Iju nanti maju jadi calon gubernur, siap Ketum, saya akan katakan begitu. Atau mungkin aspirasi di internal Demokrat NTB setelah Mas Iju jadi ketua di NTB. Nah, lebih banyak meminta Mas Iju atau mendorong Mas Iju di legislatif atau didorong ke eksekutif Ya, sekarang ini? di dalam
internal saat ini sebenarnya kita memang secara umum ya, Bang Agus itu mendorong kader-kader utama untuk maju di setiap perhelatan ya, terutama di eksekutif. Karena kalau di legislatif sudah jelas kan, sudah jelas itu pasti akan banyak kader yang akan bertarung di legislatif. Nah di eksekutif ini khususnya karena Demokrat ini kan partai yang di Nusa Tenggara Barat ya lumayan punya langganan untuk memenangkan banyak kepala daerah begitu kan, entah itu di gubernur beberapa kali, di bupati-bupati juga itu. Nah ini yang juga menjadi semacam tradisi lah di dalam internal itu untuk mempertahankan tradisi itu untuk dengan spesifikasi bahwa kader-kader yang menginginkan bahwa kaderlah yang akan maju untuk diusung menjadi eksekutif, entah itu nanti di gubernur, di bupati, di wali kota dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah kalau kita lihat data pemilu kemarin ini Mas Oji, generasi Y dengan generasi Z ini kan cukup besar, cukup besar. Nah kalau tidak salah secara nasional, yang pemilih yang usianya maksimal 30 tahun itu angkanya sekitar 30,7%. Iya. Kalau di NTB Mas Oji punya data nggak? Kalau nggak salah sekitar 1,3 jutaan ya. Cukup besar itu. Cukup besar, dari itu sudah cukup menjadi gubernur itu kalau semuanya terkonsolidasi ke satu calon itu sudah cukup. Itu dari sekitar 4 jutaan pemilih, kalau dia tingkat partisipasinya kelompok muda ini tinggi, artinya mereka bukan menjadi generasi yang apatis, maka itu kekuatan yang sangat dahsyat untuk mengubah NTB ke depan. Nah Partai Gelora punya program untuk mendekati mereka nggak? Kalau sampai pada tahap sekarang ini kan kita Gelora ini kan karena partai baru ya, kita fokus pada penyiapan infrastruktur partai, membangun jejaring sampai pada tingkat desa. Kemudian yang kedua itu kita juga di samping penguatan pada sisi struktur, kita juga akan menghadapi verifikasi. Jadi tahap kita untuk ke sana itu yang sampai saat ini masih dalam proses buat kita untuk membangun. Tapi kita percaya karena Partai Gelora ini partai baru, maka dia harus juga membawa kebaruan, bukan hanya pada gagasan tapi juga pada sisi metodologi dari penjangkauan bentuk pemilih. Kebaruan yang ditawarkan oleh Partai Gelora itu seperti apa? Kalau sekarang yang sudah berjalan ini kan kita aktif dalam sosial media, kita mencoba untuk menjangkau mereka. Kebaruan itu buat kami itu pada dua sisi. Pertama dari sisi agenda, yang kedua dari sisi penjangkauan pemilih. Nah, penjangkauan pemilih selama ini kan politik itu kan cenderung metode yang lama itu kan misalnya dengan penjangkauan melalui reses, pertemuan tatap muka langsung. Nah, menurut kami Partai Gelora ke depan, partai politik dan lembaga-lembaga politik manapun harus mulai mengadaptasikan teknologi informasi ya, seperti yang kita lakukan pada siang ini untuk menjangkau konstituensi aspirasi dari pemilih. Nah, kita berharap bisa ikut pada arus itu. Kalau Demokrat juga ada program ya pendekatan untuk generasi Z yang angkanya cukup besar juga. Kalau kita melihat peserta pemilu 2019 masih. Tentu itu menjadi prioritas kami, mendekati generasi milenial, generasi Z ini ya, tentu dengan pola komunikasi yang mereka lakukan. Seperti yang disampaikan Mas Oji tadi kan, jumlah mereka begitu sangat signifikan. Tentu kita harus berbicara dengan pola dan cara komunikasi mereka tentunya. Nah, oleh karena itu salah satu yang saya launching kemarin saat pelantikan itu adalah program unggulan yang kami sebut dengan Demokrat Smart System. Itu ada aplikasi yang memang nanti bisa menghubungkan pertama secara organisatoris ke dalam internal, menghubungkan mulai dari DPP ke DPD ke DPC sampai ke struktur yang lebih bawah lagi. Kemudian ada juga berhubungan ke eksternal, misalnya untuk bagaimana dalam
rangka pemberdayaan ya, pemberdayaan karena ini kan kita berbicara disrupsi digital ya. Dalam hal pemberdayaan misalnya kami akan memfasilitasi ruang e-commerce di sana juga bisa, juga untuk finding job misalnya ada juga yang kami lakukan di dalam satu aplikasi yang kami luncurkan kemarin yang kami sebut dengan Demokrat Smart System tersebut. Nah inilah langkah dari Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat untuk bagaimana kemudian pola komunikasi dengan masyarakat terutama generasi milenial ini bisa lebih dekat gitu, karena memang pola komunikasi mereka kan selalu lebih banyak menggunakan pola-pola digital saat ini daripada pola-pola tatap muka, walaupun pola-pola tatap muka tetap kami jalankan tentunya ya, karena memang kami memiliki sumber daya yang cukup lah dari posisi praksi ya, praksi yang ada di DPR RI, di DPR Provinsi, di DPR Kabupaten, juga pengurus-pengurus yang tersebar sampai dengan tingkat anak ranting gitu. Nah ini akan kita mix gitu kan, kita mix antara ya katakanlah kalau dalam strategi militer itu ada serangan udaranya, begitu ada serangan daratnya, begitu ada yang menjadi kavaleri gitu, ada yang menjadi infanteri, seperti itulah Bang Agus. Mas Oji, ada yang berpendapat begini, untuk mendekati generasi Y dan Z ini perlu pendekatan khusus. Nah, yang pertama itu mereka adalah generasi yang sangat kritis, mereka menguasai informasi. Nah, menurut Mas Oji, pendapat itu setuju? Kami percaya ya, kalau generasi baru ini kan relatif generasi yang istilahnya memori sejarahnya baru tentang Republik. Artinya kalau generasi saya ini kan masih ketemu dengan Orde Baru, ada kenangan tentang Orde Baru dan sedikit tentang Orde Lama yang senior kita itu. Nah, generasi ini mungkin pemilu pertamanya itu waktu 2019. Mereka tumbuh dan besar itu dalam reformasi, karakter, ciri dan pandangan mereka relatif lebih agak berbeda dibandingkan dengan dengan generasi yang lama. Bahkan ketua umum kami ini menulis satu buku yang merefleksikan ketertarikan dia terhadap generasi ini. Judulnya itu kan Gelombang Ketiga. Mereka yang tidak pernah bertemu dengan Orde Baru, kemudian mereka memilih pertama kalinya tahun 2019, dan mereka yang tumbuh dengan cita-cita yang relatif berbeda dari generasi lama mereka. Nah, atas dasar kesadaran itu, sejak awal kita di Gelora itu memang penjangkauan kita terhadap pemilih itu dulu mendahulukan aplikasi itu Bang, di Android-nya ada, di iPhone-nya ada, itu dari sisi penjangkauan dan media komunikasi. Tapi yang lebih penting sebenarnya kalau buat saya pribadi itu, yang lebih penting adalah apa agenda yang harus kita bawa kepada mereka. Bahwa partai politik ini kan menjadi alat agregasi, alat bagi mereka untuk menyalurkan mimpi-mimpi mereka tentang masa depan. Bahwa sebagian besar kehidupan kita ini dipengaruhi oleh keputusan-keputusan publik, keputusan politik. Kalau misalnya tadi saya ketemu dengan banjir, kenapa bisa banjir? Karena ada tugas-tugas penting dari negara yang harus diambil, dan cara untuk memperbaiki itu adalah dengan masuk ke politik. Nah, penanda penting buat saya Bang Agus ya, mulai menggeser tema-tema politik kita itu dari isu yang cenderung simbolik menjadi isu yang juga lebih konkret, lebih pragmatis, yang menjangkau kehidupan kita sehari-hari. Jadi pendekatannya itu kalau isu makro itu agak susah ya. Jadi lebih mikro atau makro isu? Kalau politik kita ini kan paling tidak ada 4 skalanya ya. Dari ada pusat, ada di provinsi, kabupaten, dan di desa. Karena itu menurut hemat kami itu politik juga harus, atau partai politik itu harus pandai memainkan isu dan agendanya pada 4 level itu. Jadi kalau ketika kita bermain pada politik di tingkat kabupaten, tentu isunya mesti mikro.
karena urusan atau kewenangan yang harus kita selesaikan di sana itu bersifat mikro. Kalau kita bicara di pusat ya tentu dia bersifat makro. Dan hemat kami, anak muda itu mesti masuk dalam itu dan memahami perbedaan tipologi antara politik pusat dan politik di tingkat regional atau di daerah. Nah, maksud saya yang mikro itu yang berkaitan dengan kebutuhan keseharian mereka. Iya, benar. Atau pola komunikasi yang seperti apa sehingga mereka bisa diajak berkomunikasi. Kalau sekarang ini kan yang lagi banyak tumbuh ini kan komunitas, Bang. Jadi komunitas-komunitas yang istilahnya tidak lagi terasosiasi pada lembaga atau atau kelompok-kelompok lama. Jadi mereka tumbuh berdasarkan kedekatan hobi, kemudian kedekatan profesi, dan kemudian agenda mereka juga terdefinisi dengan itu. Jadi agenda komunitas ini tentu berbeda dengan agenda komunitas yang lain. Nah, kerumitan inilah yang ingin, menurut saya ya, model pola penjangkauan lama itu relatif belum adaptif terhadap dinamika yang sekarang makin beragam utamanya di generasi-generasi baru ini. Nah, adaptasi teknologi informasi itu yang penting, yang sekarang coba untuk secara intens kita galakkan. Dari yang seperti yang Bang Agus ini lakukan pada siang ini, kemudian di sosial medianya. Jadi panggungnya mesti kita berbanyak dan isunya menjadi lebih mikro. Karena bisa saja ya, ketika misalnya partai politik itu tidak bisa menawarkan sesuatu yang konkret, mereka apatis, mereka menjadi tidak tertarik untuk berpartisipasi pada proses pemilu misalnya, kan bisa seperti itu. Ya, kalau saya memang politik ini adalah bagian bagi kita untuk mendefinisikan apa kebutuhan kita. Kalau istilahnya kan sebagai warga kita semua ini taxpayer, pembayar pajak. Dan karena itu saya bernegara ini menjadi partisipan politik, saya memiliki hajat kepada negara. Jadi setiap warga bebas menentukan apa kepentingannya terhadap desanya, terhadap kabupatennya, kotanya, provinsinya, dan juga terhadap negaranya. Dan setiap orang bebas menuangkan itu, dan partai politik dalam hal ini Partai Gelora dan juga nanti di Bang Ijo dengan Partai Demokrat menjadi medium bagi dia untuk mengagregasi kepentingannya memperjuangkan itu. Jadi ini partai yang bisa kita bentuk. Partai Gelora ini partai yang bisa dibentuk oleh gelombang aspirasi dari kelompok muda tadi. Jadi dia bukan partai yang memang kita punya visi misi secara pusat, tapi seperti apa sehari-hari Partai Gelora ini dibentuk oleh orang-orang yang hidup di sekitarnya, di tempat dia berpijak. Kalau menurut Mas Iji, pendekatan yang paling konkret yang bisa dilakukan? Ya, kita berada pada suatu masa saat ini yang saya sebut misalnya ada istilah POM polos PAN ya, di mana bentuk itu mengikuti kesenangan. Kalau di zaman dahulu mungkin kita kenal dengan POM polos meaning kan, di mana bentuk itu mengikuti simbol, mengikuti maknanya, terus POM polos function di mana bentuk mengikuti fungsinya. Nah, sekarang kita berada pada posisi POM polos PAN saya kira ya, di mana bentuk itu mengikuti kesenangan. Nah, salah satu yang paling nyata dari hal itu adalah bagaimana generasi muda milenial ini lebih banyak melihat bahwa apakah kita bisa berkomunikasi dengan mereka melalui apa yang mereka senangi gitu kan. Nah, kenapa kemudian memang dengan begitu banyaknya angka pemilih dari generasi milenial, generasi Z ini, tapi juga angka ini partisipasinya juga rendah gitu kan, karena mereka melihat bahwa partai politik ini bukan sesuatu yang menyenangkan gitu kan, bukan sesuatu yang menyenangkan, sehingga untuk apa mereka mau terlibat begitu kan, karena kita tahu sendiri kan beberapa
di saat-saat ini kan banyak sekali orang mencari duit saja sekarang kan hanya melalui kesenangan saja, tidak harus berkerut di dalam ruangan kantor atau apa begitu kan, hanya mereka bisa melalui ya di kafe-kafe seperti itu kan. Nah, hal-hal yang menyenangkan seperti itu saya kira harus partai politik ini harus adaptif terhadap hal-hal gitu, sehingga generasi muda ini juga memiliki antusiasme untuk masuk ke partai politik, karena sebenarnya bagaimanapun partai politik ini adalah pilar dari bernegara, pilar dari demokrasi dan lain sebagainya itu. Tapi kalau kemudian generasi muda tidak bisa ditarik ke arah itu juga, itu menjadi ancaman bagi eksistensi bangsa juga tentunya kan ke depan. Nah, sebagai pilar demokrasi, sebagai pilar juga berbangsa, partai politik juga harus mampu memahami seperti apa sih pola generasi muda ini supaya bisa mau terlibat. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebagai partai politik untuk beradaptasi dengan mereka, memberikan mereka ruang, memberikan mereka arena untuk bisa mengejawantah semua ide-ide mereka, impian-impian mereka, imajinasi mereka di sana, sehingga partai politik juga menjadi sesuatu yang menyenangkan seperti itu. Terima kasih nih Mas Soji. Siap-siap, makasih. Terima kasih juga Mas Iju atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.